biar sehat semua dan bisa ngomong saya. Pak Ustadz Zubair, ya kami sangat berharap sekali, mungkin enggak cuma hari ini Pak Ustadz, mungkin bisa hari-hari yang lain, ataupun nanti seandainya ada warga kami yang membutuhkan, Pak Ustadz dimohon bisa hadir di kampung kami, mungkin melalui Pak Kenal. Jadi itu aja dari saya, Bapak Ibu, biar cepat acaranya dimulai. Karena maaf, nanti saya jam 9:30 ada kegiatan, jadi saya nanti mohon diri di 9:10 karena kegiatan ini penting juga. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alhamdulillah, Bapak Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya langsung saja kita menyimak dan mengikuti tausiah yang dilanjutkan dengan ruqyah syariah oleh Ustaz kita, Ustaz Zubair Abu Zaifar. Dipersilakan Ustaz. Kalau yang dalam mati yang luar nggak kencang, tapi kan cuma kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Rabbi sholli wa sallim ala amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah SWT dan insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Mungkin kita melihat pada hari ini saudara-saudara kita ada yang sakit, ada yang dirawat di rumah sakit. Kita alhamdulillah bersyukur sampai hari ini masih diberi kesehatan. Ini semua atas rahmat Allah SWT kepada kita. Dan nikmat kesempatan kita bersyukur diberikan kesempatan, kemudahan dan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa dan dimudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, yaitu di rumahnya Allah SWT dalam rangka Qolabul ini. Tidak semua orang, Bapak Ibu, diberi kesempatan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang masih tidur, ya bahkan ada yang bermaksiat. Kita bersyukur, ya
bisa hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu, apabila kita duduk di majelis ilmu seperti ini, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, para malaikat itu mengacungkan sayapnya karena ridho kepada setiap orang yang menuntut ilmu, dan kita didoakan oleh malaikat, ya. Dan orang yang melangkah menuju ke majelis ilmu, insya Allah dimudahkan menuju surga, ya. Hanya kita bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan bisa belajar. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengkaji, membahas, memberi ilmu kepada ibu semua tentang ilmu pengobatan, yaitu ruqyah syariah. Jadi pengobatan menggunakan ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi. Biasanya masyarakat mengenal yang namanya berobat, ya tahunya mungkin orang pintar, rumah sakit, ya. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana ketika kita ditimpa suatu musibah atau penyakit atau ujian berupa penyakit, maka Nabi kita menganjurkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai wasilah atau sebagai obat untuk mendapatkan kesembuhan. Makanya nanti saya jelaskan. Jadi saya mohon meminta waktunya kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa sabar duduk sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan biar paham. Karena kalau kita tidak belajar maka tidak akan pernah paham, ya. Karena ibadah ini harus berdasarkan ilmu. Kita mau melakukan ibadah harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka ibadahnya pasti salah. Begitupun ketika kita sakit, berobat harus tahu ilmunya. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu, berobat itu juga ibadah, mencari rezeki nafkah itu ibadah, ya. Karena memang tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, bukan, ya. Berdoa ibadah, menyembelih binatang, hewan kurban ibadah, mencari nafkah buat nafkahin keluarga ibadah, ya. Ketika sakit berobat itu ibadah, ya. Makanya dalam beribadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya tidak salah dan tidak tersesat. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi' dan mudah-mudahan kita semuanya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya akan menjelaskan tentang ruqyah. Ya, tolong saya minta waktunya. Nanti setelah saya jelaskan baru nanti ada praktek, ya. Nanti jadi di sini saya ajarkan teori, nanti beserta prakteknya. Praktek bagaimana cara meruqyah diri sendiri, gitu ya. Artinya ketika kita sakit, kita nanti bisa mengobati diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Insya Allah gampang dan mudah. Dan nanti kita ajarkan bagaimana cara membuat air, ya, air ruqyah, yaitu air dibacakan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa. Nanti diajarkan, ya. Ini. Jadi air ini bisa diruqyah, bukan air saja, bisa air zam-zam, ya, bisa madu, minyak zaitun dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti diajarkan, ya. Diajarkan nanti. Insya Allah air ini Bapak Ibu
Ya, air ini apabila dibacakan ayat suci Al-Quran itu, zat-zat molekul-molekulnya itu akan berubah seperti akan setara dengan air Zam-Zam. Ya, inilah makanya berdasarkannya kekuatan ayat Al-Quran. Jadi air ini akan bisa merekam suara kita. Dulu Rasulullah kan pernah ketika sedang sholat disengat kalajengking, ya, beliau mengambil air dicampur garam, dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah ini, ya, dan para ulama-ulama kesini juga seperti itu ketika sakit, ya, seperti Ibnu Qayyim, ya, beliau ketika sedang haji, sedang tawaf, beliau sakit mencari seorang tabib tidak mendapatkan, lalu beliau ambil air Zam-Zam, dibacakan suratul Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh, ya. Nah ini makanya ayat Al-Quran ini masya Allah luar biasa Bapak Ibu, ya. Ketika kita bacakan, kita niatkan untuk menjadi obat, insya Allah akan menjadi obat. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu tergantung niatnya. Kalau kita hanya nyetel, nyalain nyetel murotal, ketika disetel itu niatnya bukan untuk meruqyah, maka tidak akan bisa menjadi obat. Tapi kalau kita niatkan untuk meruqyah, mengobati, insya Allah jadi obat. Kalau ada orang yang terkena gangguan jin akan kesurupan. Nah ini, misalkan ada orang kena sihir, kalau dia cuma mendengarkan murotal itu nggak niat untuk ruqyah, nggak kesurupan. Tapi kalau disetel atau dibacakan secara langsung, niat untuk meruqyah itu akan menjadi obat. Dan kalau memang dia ada sihir, biasanya akan terjadi kesurupan, ya. Baik Bapak Ibu, ruqyah ini terbagi menjadi dua. Sebenarnya ruqyah itu ya cuma satu, ruqyah syariah, ruqyah yang diajarkan oleh Nabi. Cuma kebelakangan kesini banyak oknum-oknum, ya, manusia yang mengatasnamakan ruqyah. Akan tetapi pada hakikatnya, pada prakteknya itu menyimpang, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah perbedaannya nanti saya jelaskan, mana yang sesuai tuntunan Nabi, mana yang tidak, ya. Jadi biar apa? Biar paham. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sakit, pingin mengundang seorang peruqyah atau mendatangi tempat-tempat ruqyah, biar tidak salah, ya. Karena kenapa? Saya Bapak Ibu dari 2015 sampai sekarang sering menemukan pengaduan kepada masyarakat yang berobat salah tempat. Katanya ustaz, katanya kiai, katanya ruqyah, tapi berobatnya menyimpang. Yang suruh beli ayam cemani lah, polos sekian juta lah, suruh inilah, suruh itulah, mahalnya mahal sekian, nah seperti itu, ya. Nah ini makanya nanti saya jelaskan agar apa? Supaya tidak salah, ya. Ini makanya perlu diwaspadai. Yang pertama Bapak Ibu, ada ruqyah syariah. Artinya ruqyah yang syar'i, yang dibolehkan, yang dicontohkan oleh Nabi, itu namanya ruqyah syariah, ya. Yang berikutnya ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini ruqyah yang mengandung ucapan, ya, dengan bahasa-bahasa tertentu dan mengandung mantra-mantra sihir, dan juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan khodam. Apa itu khodam? Siapa? Jin. Jadi tidak ada khodam malaikat, itu tidak ada, ya. Malaikat itu nggak mau disuruh sama manusia. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang paling taat. Kalau nggak diperintah sama Allah nggak mau ngapa-ngapain, ya. Kecuali diperintah suruh cabut nyawa manusia, baru dia malaikat mencabut nyawa. Nah ini ada orang hari ini katanya kodamnya malaikat, nyuruh malaikat. Leman dia siapa? Kok nyuruh malaikat gitu, ya. Nah ini, dan banyak pasiennya yang datang ngantri. Coba ngantri sampai
pingin berobat Bapak Ibu ngantri sampai 1 tahun. Ya, ibu sakit mau berobat suruh ngantri 1 tahun Bu. Lah kalau sakitnya parah buru mati orangnya, ya kan? Nah ini, kalau ditanganin langsung sama orangnya itu bayarnya 30 juta. Ya, nggak usah saya sebut namanya, tahu lah nanti ya. Nah ini, kalau ngantri 1 minggu itu bayarnya 15 juta. Ini, kalau yang ngantri 1 tahun itu bayarnya murah, 1,5 juta. Ya, bagi mereka murah, tapi bagi pasien yang nggak mampu 1,5 juta besar. Ya, nah ini. Jadi hati-hati dalam ruqyah syariah nggak seperti itu. Kita meruqyah orang nggak perlu pakai aneh neko-neko. Kita nggak pernah pasang tarif, orang mau diruqyah sini datang, saya bantu ruqyah. Ya, kalau dia ngasih berarti itu bonus rezeki dari Allah, kalau enggak ya kita tolong. Itu ruqyah syariah seperti itu. Enggak pakai syarat ini itu macam-macam. Oh, enggak seperti itu ya. Nah ini. Ini ruqyah syariah perlu diwaspadai ya, hati-hati. Jangan sampai kita salah tempat. Kenapa? Karena bisa mengorbankan akidah ya. Ini ya ruqyah syariah. Nah ini ada hadis Nabi ya, inaruko artinya jampe ya, watamain yaitu jimat, tamimah, tahu nggak ibu tamimah Bapak? Yang digali, nggak apa? Yang dipakai anak kecil, kalung warna hitam itu, ya anak bayi ya kan? Nah ini buat teman kalian tamimah. Nah katanya untuk tolak balak. Nah ini anak kecil bayi biasanya dikasih begitu ya. Tiwalah itu artinya sihir. Jadi mengobati menggunakan sihir. Apa itu? Ya jin, menggunakan jin. Karena ilmu sihir itu ya pasti menggunakan jin. Tukang sihir, tukang santet, dukun itu menggunakan jin. Ketika dia mau nyantet orang, maka dia bersekutu dengan jin, bekerja sama dengan jin. Dia melakukan ritual memanggil jin gitu ya. Nah ini. Jadi asal hukum awal ruqyah itu hukumnya haram, syirik ya. Nah ini. Tapi apabila ruqyahnya yang mengandung unsur kesyirikan, menggunakan jimat, jampe-jampe ya, dan menggunakan ilmu sihir, cara mengobatinya, cara meruqyahnya. Tapi semakin kesini Rasulullah membolehkan ruqyah selama ruqyahnya ini syar'i ya. Ada kisah sahabat Nabi ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini dan para sahabat yang lain sedang mengadakan safar perjalanan. Duduklah di suatu perkampungan karena istirahat lelah capek. Tiba-tiba ada datang seorang wanita ya, bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati karena kepala suku kami sedang sekarat karena tersengat kalajengking. Nah si wanita ini bertanya kepada sahabat Nabi, maka si sahabat Nabi ini bertanya, ya kami bisa ngobatin. Kalau begitu obatin kepala suku kami. Nah akhirnya diundang, sahabat Nabi ini diundang untuk meruqyah kepala suku yang sekarat tersengat kalajengking, yang badannya bengkak, membiru, menghitam karena kena racun ya. Akhirnya si sahabat Nabi ini memenuhi undangannya meruqyah si kepala suku ini Bapak Ibu ya. Si kepala suku ini diruqyah oleh sahabat Nabi hanya menggunakan apa? Suratul Al-Fatihah, dibacakan, ditiupkan di tempat yang tersengat kalajengking. Dengan izin Allah, dengan kebesaran pertolongan Allah, si kepala suku ini langsung sembuh, bangkit seperti semula. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini jadi ada kepala suku yang tersengat. Nah ini kepala suku ini bukan Muslim, bukan Islam agamanya ya. Tersengat kalajengking, dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah. Maka si kepala suku ini senang karena sembuh ya. Akhirnya mengadakan syukuran, pesta, motong kambing, makan-makan ya, dijamu si sahabat Nabi ini, makan-makan. Terus sahabat Nabi ini pamit pulang, dikasih hadiah sama si kepala suku ini 30 ekor kambing. Nah ini, jadi Al-Quran ini bisa untuk mengobati
orang yang tersengat kala jengking. Ada contohnya, ini sahabat Nabi, ya. Jadi Bapak Ibu paham ya? Ruqyah yang tidak boleh itu ruqyah yang menggunakan jimat, tamimah, ya, benda-benda, menggunakan ilmu sihir. Tapi kalau menggunakan ayat suci Al-Quran sahih boleh. La ba'sa biruqa malam takusirka, itu hadisnya. Silakan kamu melakukan ruqyah selama ruqyah yang kamu lakukan tidak mengandung kesyirikan. Ya, nah ini hadis Nabi membolehkan ruqyah selama ruqyahnya syar'i. Yang tidak boleh itu ruqyah yang syirkiyah. Menggunakan jimat-jimat itu tidak boleh. Nah ini ciri-ciri ruqyah syirkiyah atau ciri-ciri dukun atau paranormal. Silakan Bapak Ibu dibaca biar paham ciri-cirinya. Yang pertama, kelihatan ya Bapak Ibu, kelihatan ya. Berani membayar media untuk promosi. Mereka rata-rata berani membayar media seperti televisi, ya, jamaahnya banyak ibu-ibu yang hadir majelis taklim ini, majelis taklim ini, ya kan, begitu. Sewa media. Nah ini dengan dalil berzikir, nah di situ. Kedua, menyuruh pasien membaca wirid dan ritual dengan jumlah dan waktu tertentu, ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ini saya mau menjelaskan, ya. Percaya tidak percaya, saya sudah membuktikan, ya. Saya sampaikan, mudah-mudahan di jamaah yang hadir di sini tidak ada yang jadi pelakunya, ya. Kalau jadi pelakunya segera tobat, karena akan menyusahkan kita ketika sakaratul maut. Bapak Ibu, saya sering menemukan pasien-pasien di masa hidupnya sering dikasih amalan-amalan, ya, seperti baca Asmaul Husna 1000 kali, 10.000, baca Al-Fatihah 10.000, baca surat Al-Ikhlas 10.000, 1000. Ada maksud tertentu, tujuan tertentu, ya. Nah ini rata-rata orang yang seperti itu kemasukan jin. Tuh yang saya ruqyah rata-rata. Pernah ada bapak-bapak, dia pengusaha, pingin dagangannya laris, datang orang pinter, dikasih amalan Asmaul Husna, apa? Ya Rozak, artinya Maha Memberi rizki, dibaca setiap malam 1000 kali. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, terus seperti itu. Lama-lama bapak ini oleh ngeblank, ya. Begitu menghadiri acara ruqyah seperti ini, dia duduk di depan kesurupan. Begitu kesurupan, jinnya bicara, ya. Ditanya kenapa kamu masuk ke dalam tubuh saudara saya, kata jinnya karena saya diundang. Siapa yang undang kamu? Ya orang ini. Dengan cara apa dia mengundang kamu? Dia manggil-manggil saya setiap hari. Memang nama kamu siapa? Nama saya Abu Rozak. Jadi ya Rozak kemasukan jin namanya Abu Rozak. Ini serius loh, bukan cerita, bukan dongeng. Wallahi, ya. Benar ini. Seperti itu. Baca ya Rozak kemasukan. Coba kalau nggak percaya nanti praktek di rumah, ya. Baca 1000 kali Asmaul Husna. Ya Latif nanti dimasukkan jin namanya Abu Latif, ya kan, 1000 kali. Nah ini ada niat supaya rezekinya lancar. Jadi Bapak Ibu, maaf, Asmaul Husna itu cara membacanya bukan seperti itu. Bukan dibaca 1000 kali supaya ini supaya itu, bukan. Caranya bagaimana? Caranya yang diajarkan oleh Nabi untuk tawasul berdoa. Contoh, ketika Bapak Ibu berdoa, mengangkat tangan, baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayangmu aku mohon ampun, bertobat, ya, mohon dilapangkan rezekinya, dikasih kesehatan, ya Allah ya Ghafur, artinya Maha Pengampun, ampunlah dosa-dosaku, kedua orang tuaku, anak istriku, suamiku. Nah ini ya Allah ya Rozak yang Maha Pemberi rizki, lapangkanlah rizkiku ya Allah. Ya Allah, beri kami rizki supaya kami bisa membayar melunasi utang-utang kami. Itu, ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Baca ya Qayyum, ya. Terus baca Asmaul Husna, ya Allah ya Karim yang Maha Mulia, ya. Ya Allah ya Khalid yang Maha Pencipta. Terus seperti itu. Baca asma Allah itu yang dicontohkan Nabi. Bukan dibaca 1000 kali.
supaya ini supaya itu. Nah ini salah ya. Nah ini yang diperintahkan dibaca untuk tawasul berdoa. Bapak Ibu kalau berdoa perbanyaklah baca Asmaul Husna ya, asma-asma Allah seperti ya Rahman ya Rahim. Kalau sakit ya Allah ya Syafi. Ya Syafi artinya Maha Penyembuh. Ya Allah ya Syafi yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakitku, penyakit anakku, suamiku, istriku. Nah seperti itu ya. Berdoa minta sama Allah. Itu bukan dibaca 1000 kali. Ini ya. Terus apa puasa rutin 40 hari? Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah mencontohkan untuk puasa sampai 40 hari. Paling banyak 30 hari. Puasa Ramadan, Senin Kemis, puasa Daud, puasa tanggal 10 Muharram, tanggal 9 Zulhijjah ya, dan Yaumul Bid 3 hari. Tanggal 13, 14, 15 ini puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Nah ini ritual transfer energi, tenaga dalam dan kekebalan. Nah ini banyak orang berobat bukannya diobatin malah ditransfer energi katanya ya, tenaga dalam disuruh menjaga. Nah, ini hati-hati. Yang berikutnya memanfaatkan tokoh, Pak Lurah dimanfaatkan, Pak RT ya untuk praktek terselubung. Di situ bikin buka praktek, nanti sudah banyak menipu orang kabur pindah ke desa yang lain, ya kan seperti itu. Ini hati-hati kalau ada penempatan seperti itu. Insya Allah saya nggak memanfaatkan Pak Lurah ya, saya nggak menipu, ya. Ini rupiah syariah. Mengetahui, melihat dan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Nah ini Bapak Ibu, coba nanti dibuka surat Al-A'raf ayatnya 27, surat yang 7 ya. Di situ diterangkan bahwa manusia itu tidak bisa melihat jin, ya, tapi jin itu bisa melihat dan mendengar kalian. Jadi kalau ada manusia yang bisa melihat jin, ya berarti di matanya dan dirinya ada jin. Menurut Imam Syafi'i, ya, orang yang mampu bisa melihat jin itu Islamnya batal, harus syahadat lagi. Ini menurut beliau, ya, karena manusia itu hidup di alam jasad nyata, dia di alam gaib nggak bisa, ya. Kita nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa. Ini di sini juga mungkin banyak jin yang ikut mendengarkan, ya. Dia mendengar saya, melihat saya, tapi kita nggak bisa, gitu ya. Ilmu agamanya tidak mumpuni, suka memberi rajak jimat. Nah ini ya, di hadis tadi, pasien untuk ditanam dan digantung benda-benda. Ini contoh seperti ini. Itu saya di mobil sebenarnya bawa jimat setengah karung itu. Lihat kalau kerja di mobil itu setengah karung. Saya Bapak Ibu kalau tak kumpulin berkarung-karung jimat. Dari siapa? Dari pasien. Ini seperti ini. Nih, ya tuh banyak. Jangan dikira ini gratis, ini tembusnya habis juta-jutaan nih. Ya tuh ada keris macam-macam. Ya, kayak ini. Seperti ini. Nanti ada hadisnya. Jadi Bapak Ibu berobat dikasih benda-benda seperti ini untuk penangkal, untuk macam-macam ya. Nih ada minyak-minyak begini kan, ini bikinnya susah dicetak ya kan, minyak di dalam begini. Nah ini ya macam-macam. Ada apel jin. Nah ini harganya paling minimal 1 juta satu begini. Ya, nah ini. Coba pikir dengan akal sehat, logika. Benda seperti ini katanya bisa mendatangkan manfaat, mudorot, bisa menjaga diri kita, ya kan? Kan ini benda mati. Kalau saya banting pecah, dia marah nggak? Enggak, ya. Kalau kita mau berlindung, minta tolong hanya kepada Allah. Kan kita suka sholat baca iya karena, nah, ya kan surat Al-Fatihah kan? Itu hanya kepada Allah aku menyembah dan minta pertolongan. Nah ini kenapa minta tolong sama begini? Gitu loh, ya kan? Katanya untuk tolak bala supaya anti disantet. Justru orang yang rata-rata rumahnya banyak begini, banyak jin setannya, rata-rata yang saya rupiah. Nah ini nanti saya ceritakan ada kisah yang nyata ini. Saya tanganin pasien. Jadi ada pasien Bapak Ibu di daerah Cimanggilan ini, suku asli orang Lampung. Istrinya saya cacitan sampai badannya kurus, dirawat rumah sakit.
yang nggak kunjung sembuh. Kedua, anaknya kabur, masuk pondok kabur-kaburan. Anaknya nakal bandel, masuk pondok kabur, di bawah pondok kabur. Sekarang akhirnya nggak mau mondok, cuma kerjanya main, rokok, lontang-lantung aja, nggak mau sholat. Terus yang ketiga, anaknya yang perawan, ginjalnya bocor. Terakhir perutnya seperti orang hamil, besar. Terus terakhir dadanya seperti ada yang menekan, lehernya ada yang menyekik. Waktu itu saya lagi di Tangerang, saya ditelepon. Jam seginilah kurang lebihnya. Saya rupiah pakai HP. Ya, semua keluarganya itu sudah ngumpul, sudah ditalkin, bapaknya sudah nangis, ibunya nangis semuanya, karena dikira udah mau meninggal kan. Nah jam 10 udah kelar, yang dicekik ini hilang, tapi perutnya masih besar. Habis asar saya ditelepon lagi, kabur lagi. Saya rupiah sekitar kurang lebih 5-10 menit, nggak sadar-sadar, saya langsung bilang sama bapaknya, Pak tolong jawab dengan jujur, ini ada yang nggak beres. Coba diingat-ingat, Bapak pernah punya ilmu amalan ritual apa atau benda-benda apa, kata saya. Dia diem mikir. Akhirnya dia ingat, oh ya, saya dulu waktu mau bangun rumah ini, saya minta ke orang pintar supaya selamat. Kata saya, apa Pak? Kendi, kata beliau. Kendi dibungkus kain kafan, ditanam di dapur. Kata saya, coba lihat, bongkar. Nah akhirnya dibongkar Bapak Ibu. Bener ada kendinya dibungkus kain kafan. Bawa ke belakang halaman belakang rumah, dipecah. Kata saya suruh pecah, tak video call kan. Di dalam kendinya ada minyak seperti ini, ada sisir, ada kembang, ada telur, macam-macam. Nah kata saya siram bensin, begitu siram bensin bakar. Begitu dibakar anaknya kesurupan, yang perawan itu tadi di kamar, yang perutnya besar. Akhirnya saya rupiah lewat HP. Nggak lama reda, sembuh, hilang tuh gangguan semuanya. Langsung perutnya kempes. Ginjalnya sembuh yang bocor. Nah ini sekarang udah nikah, kemarin awal September nikah tanggal 10. Alhamdulillah. Coba sampai jual kerbau, melihara kerbau, punya 2 atau 3, habis dijual buat berobat anak. Nah ini cuma tak rupiah lewat HP, tak suruh buang jimat, kendinya sembuh Bapak Ibu. Ya, nah ini di daerah Haji Manggilan tahu kan? Nah itu Bandar Jaya Solo lagi, Gunung Suki masuk. Nah itu daerah situ. Orang suku asli Lampung. Alhamdulillah. Padahal seminggu itu setiap minggunya cuci darah kalau orang gagal ginjal ya. Begitu jimatnya dihancurin, perutnya kempes, alhamdulillah istrinya sehat, sekarang nggak sakit-sakitan, anaknya sehat, udah nikah. Nah ini berarti penyebabnya apa? Kendi itu tadi. Ya, katanya untuk tolak bala, mengusir jin, justru malah diganggu jin, setan. Itu ya. Makanya kadang benda-benda seperti ini dibacakan mantra jampe, ada kodamnya itu ya, makanya hati-hati. Saya dapat kalau merupiah dapat seperti ini banyak, karena perlu di hati-hati seperti ini. Yang berikutnya, ritual transfer energi penyakit ke binatang. Dulu di Bekasi ada, setiap orang berobat suruh beli kambing harga 5 juta, penyakitnya dipindah ke kambing. Dan yang orangnya nggak boleh beli kambing sendiri, suruh ngasih duit ke dia yang beli kambing, ya kan? Nah ini, jadi seperti itu kan sayang. Kambing 5 juta, kalau buat beli di sini dapat 2, bisa buat korban lebaran haji, gitu enggak? Iya makanya harga kambing 5 juta, cuma untuk seperti itu. Suka menanyakan tanggal lahir, beton. Nah ini, kalau ada orang yang obatin seperti ini hati-hati, atau menanyakan seperti ini. Suka meramal nasib pasien, rezeki jodohnya, menuliskan huruf di kertas, masuk ya, dimasukkan ke dalam bejana, menyuruh pasien memberikan sesajen, ritual. Nah suruh bayar mahar sekian juta untuk beri sesajen, katanya untuk ritual kesembuhan. Ini hati-hati. Yang berikutnya menyuruh untuk menyepi, memberikan kertas dibakar, melarang mandi wudu. Nah ini ya, penuh tipu daya. Nih Bu, penuh tipu daya Bapak Ibu. Dulu di Tangerang ada
Sekarang alhamdulillah sudah mati orangnya. Ya. Ini suka menipu. Jadi pasiennya banyak datang kemana-mana. Setiap orang yang datang ke tempat dia itu dikatakan sudah santet. Jadi pasiennya suruh tidur di tempat tidur, diajak ngobrol, diselimurkan supaya melihat ke atas, ya. Kalau pasiennya ditanya yang sakit mana, sakit perut, ya perutnya dibuka. Enggak peduli dia mau perempuan atau laki-laki, ya dipegang. Tangan dia di sini ini sudah ada mangkok ada sekitar 4-5. Setiap mangkok itu isinya potongan silet, potongan beling kaca, tawas dan lain sebagainya kan. Nah ambil satu dia, pecahan kaca, diselimurun. Ibu yang sakit di mana? Perut saya ini yang sakit. Nah ini ngambil pecahan kaca, diraba-raba, pecahan kaca ini digoreskan ke perutnya, ces gitu kan, aduh sakit gitu kan, keluar darah. Wah ibu kena santet nih, keluar beling nih. Padahal belingnya ngambil di sini. Nah ini ada begitu. Hati-hati kalau begitu ya. Ada yang begitu. Pasiennya banyak tapi loh heran saya juga ya seperti itu. Tapi anaknya kena gangguan mental, makan kotorannya sendiri nggak bisa mengobati. Ya, hanya hati-hati dengan pengobatan begitu. Terus meminta pasien untuk menyembelih hewan untuk syarat kesembuhan. Nah, suruh motong hewan, ayam putih, polos, atau burung merpati putih, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini, hobi memamerkan ilmu kesaktian. Nah, seperti ini nih. Jangan tertipu dengan penampilan. Tuh ya, jangan tertipu dengan penampilan ini. Oh ya, ini ada video ini. Bisa, nah ya ada. Suaranya nggak bisa connect ke ini dong. Ini video ya, maaf nggak bisa putar ini. Jenggotan, ada juga ekspresi putih, meja tangan perempuan dan perempuannya disilat-silat, ya. Ini pakai cutter seperti itu. Ini ada di pengobatan seperti ini ya. Tuh, pakai golok, nanti itu tangannya diiris lidahnya, lehernya. Itu hati-hati. Ada pengobatan seperti ini. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal seperti ini. Nah ini ya, makanya harus waspada, hati-hati. Nah inilah ciri-ciri dukun, paranormal, apa yang disebut orang pintar, pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i. Itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, dalam hadis Rasulullah dijelaskan man ata kahinan aw arfan fasodaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis larangan mendatangi ciri-ciri orang yang tadi. Dukun, kahin, paranormal. Ya. Silakan dibaca ya. Mendatangi membenarkan ucapannya. Ya. Mendatangi kahin, dukun atau arafan paranormal. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika berobat, ya harus waspada. Yang berikutnya ini yaitu mendatangi paranormal. Ini Bapak Ibu datang ke tempatnya paranormal, ya baru datang saja sudah kena hadis ini, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Contoh, ibu kehilangan uang, kehilangan HP, kehilangan motor misalkan ya. Kok datang, tanya ke orang, ya katanya Pak Yai atau panggilannya Abah atau apa, saya kehilangan motor gini, siapa yang mengambil ya. Nah, baru datang saja sudah kena hadis ini. Apalagi membenarkan ucapannya, kena hadis yang ini tadi, nih ya. Membenarkan ucapan si dukun, mengiyakan, ya telah dianggap kufur. Nah ini mendatangi, sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Sholatnya tidak batal, tapi tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Nah ini hati-hati ya, selama 40 hari. Banyak hati-hati Bapak Ibu mendatangi tempat-tempat seperti ini. Ya, ini hadis Nabi. Yang berikutnya yaitu memberi benda-benda seperti ini. Nah ini sengaja saya foto ini ya. Ini saya dapat dari pasien-pasien ini atau acara-acara rupiah seperti ini. Tuh, ini merupiah, ini
setelah benda-benda ini kita hancurkan, kita bakar, ya alhamdulillah dengan izin Allah keluarganya sehat, baik-baik, ya kan? Baik. Yang tadinya anak-anak ada yang nakal, bandel, istrinya sakit-sakitan, rumah tangganya cekcok, berantem terus, di rumah nggak betah. Ini yang saya bakar ini di Tangerang. Ceritanya seperti ini. Di rumah bawaannya emosi, berantem terus sama istrinya, nyari pekerjaan susah, sholat males, badannya sering sakit. Nah, nggak sengaja sebenarnya ketemu saya main ke tempat teman, dia juga main ke situ. Dia cerita begini mengeluhkan. Kata saya, Bapak punya pegangan nggak? Kata saya, pegangan apa? Ya benda-benda apalah yang dikasih orang, punya saya. Nah, kata saya, ambil coba bawa sini. Nah, saya bilang, Bapak ridho ikhlas nggak kalau saya ini hancurkan, saya bakar? Iya siap, insya Allah saya ridho. Baru saya bakar Bapak Ibu. Orangnya sudah kesurupan, muntah-muntah. Nah ini, muntah-muntah, airnya udah plong, jadi enak enteng. Kata saya, udah nggak usah Rp1, cukup dibakar aja. Besoknya ketemu saya lagi, alhamdulillah keluhan-keluhannya itu hilang semua. Nggak lama langsung diterima kerja. Langsung kerja sama sekarang. Nah ini, dia nyopir, tadinya ngelamar nyopir kemana aja nggak diterima, selalu gagal. Nah ini, benda-benda seperti ini. Jadi makanya hati-hati. Ini yang ini. Sebenarnya ini video ada orangnya, saya video juga lagi muntah-muntah di sini sebenarnya. Ya. Banyak ya. Ini anaknya nakal bandel. Tuh ya. Ini istrinya sering sakit-sakitan nih, yang ini. Jadi inilah Bapak Ibu ya, benda-benda seperti ini. Silakan percaya atau tidak percaya, ini saya sudah mau ngasih tahu, saya membuktikan langsung. Ya, nah ini, saya langsung terjun ke lapangan membuktikan langsung. Nah ini, ya, nah ini hadisnya. Man alaqot tamimatan faqat asal, ini hadisnya. Bagi siapa mengatakan tamimah itu ya, tamimah tahu kan yang tadi saya jelaskan, kalung hitam itu yang digantungkan anak bayi kecil. Nah itu. Makanya hati-hati, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Inilah ciri-ciri rukyah syariah menggunakan jima, ilmu sihir dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bahas rukyah syariah. Coba disimak, bedakan antara yang tadi pertama, rukyah syariah atau pengobatan-pengobatan yang menggunakan sihir, jimat, ya, kodam jin, dengan rukyah yang syar'i yang dicontohkan Nabi. Sangat jauh sekali bedanya. Kalau ini pertama, ya salah satu rukyah membaca menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sifat-sifatnya, Asmaul Husna, dan doa yang bersumber dari Nabi, seperti baca Allahumma rabbana safi wa asa isri wa ana safi, ya, itu doa dari Nabi, doa Al-Qiyah. Atau menggunakan sifat-sifat asma Allah tadi yang saya jelaskan, ya Allah ya Syafi, yang maha penyembuh, tolong sembuhkan suamiku ya Allah, sembuhkan istriku ya Allah, gitu ya. Tolong anakku sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, saya ingin meruqyah anakku yang sakit, tolong sembuhkan. Nah itu boleh doa seperti itu ya. Nah ini, yang berikutnya menggunakan bahasa Arab atau ucapan yang bisa diketahui arti dan maknanya. Yaitu tadi seperti baca Al-Fatihah, doa dari Nabi. Misalkan Bapak meruqyah istrinya Pak, Bapak boleh berdoa atau Ibu boleh berdoa sambil diruqyah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah dengan kasih sayangmu aku ingin meruqyah istriku, tolong sembuhkanlah ya Allah, gitu ya. Tidak ada yang mampu yang bisa menyembuhkan istrimu kecuali Engkau ya Allah, tolong sembuhkan istrimu ya Allah yang sedang sakit. Nah itu boleh doa seperti itu ya. Saya pun kalau meruqyah seperti itu, saya berdoa ya Allah sembuhkanlah saudara kami ini ya Allah yang sedang sakit. Saya berdoa seperti itu ya. Terus saya baca ayat Al-Quran, tak selingin doa seperti itu, baca doa dari Nabi, selingin begitu terus. Jadi perbanyak baca Asmaul Husna, asma-asma Allah ya, terutama ya Rahman ya Rahim, baca yang banyak ya. Baca doa terus seperti itu caranya ya. Orang yang ruqyah yakin bahwa ruqyah tidak memberi dampak kecuali dengan takdir Allah. Jadi yang menyembuhkan itu Allah ya. Orang diruqyah sembuh itu semua karena takdir Allah, atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jadi
orang di ruqyah atau berobat ke rumah sakit yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan dunia, tapi Allah. Wa idza maritu fa yashfi. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi bukan dokter, nggak ada manusia di muka bumi yang bisa menyembuhkan. Satu pun nggak ada, ya, yang menyembuhkan Allah. Yang keempat, ruqyah tidak dilakukan dengan cara yang haram, di kamar mandi, ya, mengkhususkan waktu tertentu di kuburan dalam keadaan junub. Saya nggak pernah meruqyah minta waktu khusus Jumat Kliwon, nggak ada, ya. Kapan ibu butuh diruqyah, Bapak? Ayo sekarang. Mau hari apa, mau pagi, siang, sore, malam, ayo. Nggak ada waktu khusus, ya. Di kamar mandi nggak boleh, karena baca Al-Quran, ya. Karena dalam keadaan junub habis berjima sama pasangannya nggak boleh, ya. Dalam keadaan haram. Ini di kuburan nggak boleh, ya. Jangan. Di masjid, di rumah, kalau tempatnya banyak pipis kencing anaknya dibalik, ya. Jadi seperti itu ruqyah, nggak ada syarat tertentu. Yang berikutnya, pihak yang meruqyah bukanlah penyihir, dukun atau paranormal. Jadi ciri-ciri yang pertama tadi itu, ya, ciri-ciri sihir, tukang sihir, dukun itu nggak boleh meruqyah. Yang ada nanti malah itu dimasukin jin sama mereka. Jadi dia ngobatin, mengusir jin menggunakan jin. Kalau kita insya Allah enggak, kita menggunakan ayat Al-Quran dan meminta langsung kepada Allah. Ruqyah itu kan arti maknanya doa sebagai perlindungan, pembentengan. Buat siapa? Buat diri kita, gitu kan. Banyak kalau Bapak Ibu melakukan ruqyah itu membentengi diri kita dan sebagai